Anak Kitera ya? Orangnya di sini. Iya, anak Kitera. Prodi PWK. Ini direkam ya? Hai. Kamu nanya dong. Apa sih perencanaan itu? Perencanaan itu secara umum adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa depan yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Nah, ada pula perencanaan menurut para ahli, salah satunya dari Peter Hall, yaitu merupakan pembuatan urutan tindakan teratur yang akan mengarahkan pada pencapaian tujuan yang dinyatakan. Secara historis, teknik utamanya adalah pernyataan tertulis, terdapat dalam cakrawala, jangka menengah hingga jangka panjang, dilengkapi dengan prestasi penyajian secara visual, proyeksi statistik, analisis tren, evaluasi kuantitatif, dan diagram yang mengilustrasikan hubungan antara berbagai rencana. Nah, ada pula proses perencanaan atau yang biasa kita sebut planning. Adalah kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehubung dengan pokok pertanyaan apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan berapa, baik sehubungan dengan lembaga yang dimanajemeni maupun usaha-usahanya. Sekian. Kalian tahu gak sih berkembangnya sejarah ilmu perencanaan wilayah dan kota di Indonesia itu gimana? Jadi, pada tahun 1961 sampai 1963, Derwit mengusulkan seminar PBB tentang perencanaan, pelatihan, dan penelitian di Asia Tenggara. Kolaborasi Meyerson yang berbuah manis dengan Derwit membawa proyek Bandung ke depan secara signifikan. Meyerson bekerja sama dengan Derwit dan Dobel bertemu dengan staf PBB untuk mengidentifikasi kandidat yang cocok untuk menjadi pengajar di masa depan. Banyak pemikiran yang diberikan untuk pemilihan talenta yang akan menyusun kurikulum yang terperinci nantinya dan mengawasi program studi mereka. Mereka juga membuat keputusan tentang program ini bersama-sama secara kolektif, mengirimkan instruksi kepada para penasihat Fakultas Harvard di Bandung, pertama-tama William Alonso 1960 sampai 1961 dan kemudian William Nash 1961 sampai 1962. Universitas pertama yang memiliki jurusan perencanaan wilayah dan kota yaitu ITB pada tahun 1959 hingga sampai saat ini. Dalam keprofesian, seorang perencana memiliki peran-peran dan skill yang harus dikuasai. Seorang perencana memegang peran sebagai analis, organisator, pendamping, perantara, pendidik, dan penyebar informasi. Seorang planners harus mampu mengintegrasikan kemampuan ekonominya, tujuan pembangunan berkelanjutan, good government dalam merumuskan strategi dan implementasinya. Sebelum melakukan sebuah tindakan, seorang planners harus memperhatikan segala aspek dan melakukan konsultasi selama proses perencanaan berlangsung. Nah, seorang planners juga harus terbiasa melakukan analisis dan penggalian lebih dalam terkait isu-isu dan gejala yang sedang terjadi di masyarakat.
Sekarang masuk ke pertanyaan, anak PWK kalau udah lulus jadi apa sih? Untuk lulusan perencanaan wilayah dan kota, sejatinya banyak dibutuhkan di instansi pemerintahan, seperti di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Tata Kota, maupun di pemerintahan daerah. Nah, terus gimana nih kalau teman-teman gak pengen jadi ASN? Tenang aja, karena prospek karir sarjana PWK sangatlah luas, seiringan dengan luasnya ilmu dan disiplin yang telah kita pelajari selama pendidikan. Teman-teman bisa jadi tenaga pengajar seperti dosen, teman-teman juga bisa bekerja di perusahaan BUMN atau swasta, seperti di perusahaan konstruksi, developer perumahan, dan lain-lain. Teman-teman juga bisa banget jadi tenaga ahli atau konsultan perencanaan. Gimana? Menarik bukan? Kalian tahu nggak sih perbedaan antara ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup kota? Nah, yang pertama untuk ruang lingkup wilayah. Ruang lingkup wilayah merupakan lingkup analisis keruangan yang dijadikan objek studi dengan batas-batas administrasinya. Nah, kalau untuk ruang lingkup kota itu sendiri apa ya? Ruang lingkup kota itu adalah batasan variabel dari suatu bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala pemusatan penduduk yang tinggi, cara kehidupan yang heterogen, sifat pendudukannya yang individualistis dan materialistis. Apa sih perbedaan substansi kajian pada perencanaan wilayah dengan perencanaan kota? Nah, kalau perencanaan wilayah lebih besar mencangkup dibanding perencanaan kota. Kenapa? Perencanaan wilayah mengaspek dari aspek geografis, lingkungan alam, sumber daya alam, serta penggunaan lahan secara makro. Dan sedangkan kalau perencanaan kota lebih kepada penataan ruang di tingkat lokal, yaitu pembangunan transportasi, fasilitas publik, serta memikirkan kepadatan penduduk di sebuah kota tersebut. Nah, beberapa indikasi masalah kekinian tentang KPWK-an salah satunya adalah masalah infrastruktur. Sebagai contohnya bisa kita lihat di daerah yang saat ini kita tinggali, yaitu daerah Lampung. Lampung sendiri merupakan wilayah perlintasan antar provinsi dan antar pulau. Namun, kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang belum mampu memberikan dukungan optimal terhadap peningkatan mobilitasi barang dan jasa, dan juga belum mampu untuk mendukung perekonomian daerah. Kondisi jalan bagus di daerah Lampung masih diperkirakan sebanyak 65-70% yang tentunya harus perlu ditingkatkan. Kualitas infrastruktur dan prasarana terminal, stasiun kereta api, dan juga bandara udara juga belum mampu untuk mendukung perekonomian daerah. Dalam waktu 1 semester ini sudah banyak ilmu-ilmu dasar perencanaan wilayah dan kota yang telah kami pelajari. Mulai dari sejarah hingga menganalisis kasus-kasus nyata yang ada di dalam maupun di luar negeri. Perencanaan adalah proses paling pertama sebelum terwujudnya tindakan dan produk. Maka penting bagi setiap kota atau wilayah memiliki seorang perencana yang baik dan andal. Perencanaan memperhatikan seluruh aspek-aspek, mulai dari yang umum hingga ke detail-detailnya. Karena perencanaan adalah alat untuk mencapai tujuan. Ketika alat itu tidak sempurna, maka hasil yang diperoleh juga tidak akan sempurna. Menurut Kusbiantoro, perencanaan adalah alternatif dari sekian banyak alternatif. Itu artinya proses perencanaan adalah proses memilih strategi, program, dan kebijakan yang dinilai paling berhasil dan paling menjanjikan di masa yang akan datang atau di masa yang telah ditentukan. Proses belajar kami itu masih panjang. Kedepannya kami akan lebih mempelajari secara detail tentang ilmu kepwk-an. Seperti contohnya ilmu tentang demografi, sosiologi, ilmu politik, lingkungan, dan lain sebagainya. Yang mana ilmu tersebut nantinya akan berperan penting di dalam proses perencanaan nantinya. Diharapkan kami mampu membuat produk nyata sebagai kelanjutan perencanaan, serta terus berpikir kritis atas masalah, isu-isu, kepwk-an yang sedang terjadi maupun akan terjadi. Guys, udah gak kerasa nih, video kita udah sampai sini aja. Iya. Yaudah deh. Makasih ya udah mantengin video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.